Halo, kembali saya mau bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Anak saya sudah mulai besar dan masuk SMP. Yang satu, jadi sekaligus dua masuk, harus bayar uang pangkal. Saya itu dimasukin di SMP Pintu Air. Jadi masih semua ibu-ibu yang mau masukin anak ngantri untuk nego uang pangkal. Pada saat itu saya sama sekali uangnya nggak ada, tapi saya ada harapan dapat uang seragam, saya jadi seragam, nanti habis bulan saya dapat 25.000. Nah jadi saya karena begitu banyak orang yang mendaftar mau bayar, jadi kita dapat antrian, mapnya disusun sama yang panggil masing-masing untuk masuk. Setiap orang yang sudah keluar dari wawancara, saya tanya, berapa Bu? 125. Saya tanya lagi yang lain lagi, berapa Dek? Berapa? 100. Ada 150. Saya pikir, aduh saya nggak punya uang begitu banyak, bagaimana nanti ya? Jadi saya kenal salah satu pada waktu itu yang wawancara itu kenal sama suami saya, ya sama-sama jadi majelis pada waktu itu di GKI. Jadi tolong Pak, supaya saya bicara sama yang situ tuh. Wah dia bentak saya, nggak bisa pilih-pilih Bu, yang mana aja. Hati saya kecut sekali, saya takut bagaimana saya ngomong ya. Tapi saya ingat Tuhan, saya cari kelas, itu di sekolahan Pintu Air. Saya cari kelas yang kosong, yang tidak ada orang. Di situ saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tahu siapa saya, keadaan saya. Biar sebentar saya bicara, biar Tuhan ada di depan saya. Tolong Tuhan, amin. Sudah, saya keluar lagi. Saya tunggu giliran di depan pintu. Pada saat waktu saya dipanggil, itu di situ ada kursi 4, yang wawancara 4 orang. Ada yang di paling belakang 1, yang 3 masih yang saya kenal itu sebelah kiri, yang sebelah kanan ada 3. Jadi yang 2, yang saya kenal masih wawancara, yang 2 juga masih wawancara, yang ketiga yang paling sudut dia bangun. Jadi saya mesti ke sana, ke sebelah sana. Waktu saya mau maju masuk, itu orang keluar ke belakang, itu ada pintu belakang, dia keluar. Jadi saya nggak ada orang yang bisa saya wawancara sama saya. Saya tunggu, yang saya kenal selesai. Jadi saya kebagian pas yang saya kenal. Begitu saya duduk, dia bilang, apa kabar? Waktu dipanggil Ci ya, apa kabar Ci? Anak-anak bagaimana? Karena dia tahu sama-sama jadi majelis, suami saya kecelakaan, dia tahu gitu ya. Saya bilang baik semua. Jadi dia bilang bagaimana? Bisa bayar berapa? Saya bilang saya nggak punya uang. Saya dalam hati saya, nanti dapat uang seragam, biarin deh. Nanti kan sebulan kemudian baru bayar gitu ya. Jadi saya bilang 25, saya bisa bayar 25. Terus dia bilang, wah katanya kalau 25 nggak bisa katanya. Di sini paling kecil 50.000. Apa sih bisa tambah? Saya pikir lagi, tapi tambahnya dari mana ya? Tapi saya beraniin diri. Ya udah saya tambah 5.000 jadi 30. Dia bilang kalau sih cuma mau bayar 30, mesti bolak-balik maksudnya mungkin saya nggak tahu tanda jawab apa, mau tahu bagaimana keterangan saya bagaimana gitu ya. Saya bilang boleh aja. Dalam hati saya pikir, saya orang yang tidak ada dan tidak punya, 10 kali balik pun saya disuruh, saya mau bela anak saya supaya sekolah, jadi saya nggak takut capek. Saya bilang iya boleh, ya udah. Saya udah pulang, ya Ci, nanti sebulan lagi aja Ci balik ya, bayar di itu kantor gitu. Ya, sebulan kemudian saya bawa itu uang 30. Tapi kan saya mesti bayar 2 anak, tapi yang ini dulu ya bayar. Saya bayar di loket, dia bilang gini, saya bawakan, ya Ci, saya bayar 25, udah lunas, jadi 50 katanya. Udah lunas, nggak 50, jadi 25. Tuhan itu maha besar. Dia adalah Bapa kita, ganti suami dari janda. Semua janda di dunia kalau berharap, bergantung, berserah kepadanya, dia tidak melupakan. Dia perhatikan sekecil-kecilnya apapun urusan kita. Dia perhatikan, dia menghibur kita, dia menyertai kita. Jangan takut. Para janda, haraplah kepada Tuhan, serahkanlah hatimu kepadanya dengan sungguh hati. Hidup ini akan beres, keuangan kita akan beres, sekalipun sederhana sekali. Ya sekian.